Kalau ada datanya, saya sebagai perwakilan masyarakat ya akan melakukan komunikasi dengan cepat dengan pihak imigrasi. Kalau laporannya akurat, saya akan teruskan by name, by address, dan nanti kita akan komunikasikan two step communication dengan pihak imigrasi. Yang terakhir nih, yang keempat adalah masalah environment, lingkungan kita. Jadi saya lihat ke kiri, ini udah pembangunan baru. Jadi lingkungan kita terdegradasi sangat masif. Ini mempengaruhi perilaku manusia. Karena lingkungan yang tidak nyaman itu akan menimbulkan emosional yang tinggi, gitu ya. Kemudian wisatawan pun kita akan saling bersaing di sini karena ruang kita semakin berkurang, populasi kita semakin banyak. Nah, caranya gimana? Karena pegawai negeri itu kan libur di hari-hari pariwisata. Kalau weekend mereka kan libur, tanggal merah mereka libur. Bayang ngomong gini aku ketawa kenapa? Karena kita orang di pariwisata, Sabtu Minggu nggak pernah libur, itu pariwisata itu bekerjanya di setiap hari libur. Jadi saya ingin merubah paradigma ASN kita yang melayani pariwisata agar mereka bekerja 24 hours di kawasan destinasi pariwisata. Baru akan ada pengawasan yang lebih terlihat. Sementara sekarang misalnya hari Minggu, Sabtu, weekend, tanggal merah, mereka libur, terus siapa yang mengawasi? Oh, yeah. Sip happens, drink, talk, repeat. Sip happens, drink, talk, repeat. Selamat datang kembali di Sip Happens. Season 2 episode kedua. Episode 2. Ya, kemarin episode Bacu. pertama ya Bacu. Dua part tuh. Masih di afterthought. Ya. Cerobokan. Ya, dengan originalitas kita tanpa mengikuti-ikuti. Iya. Dan masih thank you so much for F Vodka. F Vodka. A smooth blend of wheat and molasses. Dan hari ini kita agak Vodka. agak wow ya. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Wow. Dengan format yang berbeda. Pengantin baru. Terima kasih Pak Made Bagia udah datang. Nih pengantin baru. Baru berapa lama Pak? Baru 2 hari ya kayaknya? Baru 3 hari. Jadi kita sita waktunya dia untuk kesini. Honeymoon dulu, Sip Happens dulu. Honeymoon belakangan, si Happens duluan. Ada Sandi ya. Yang sempat meledak, podcastnya meledak. Oke. Boom, kebakar Pak, kebakar ayahnya. Sandi ya, sekarang Sandi praktisi di dunia bar juga Pak. Mixologi sekarang. Bagus. Dan ya siapa lagi, the one and only Bapak Wayan Puspanegara DPRD Bali. Badung. Nggak apa-apa. Jangan salah lu, Badung di mana? Bisa nyebutnya gini, DPRD Badung, Bali. DPRD Badung kalau di Bali. Jadi gua belum balik di sini. Oke, DPRD Badung. Ya. Research dulu, research. DPRD Badung. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Astung Karel. Amin. Pak, kita kenalan dulu dong Iya. Kalau yang udah udah tahu, Iya. pasti udah Iya, tahu. oke. Sandi udah tahu. Iya, Pak Wayan, kita kenalan dulu. Boleh. Iya, Oke. sebelumnya sudah kenal, Bu. Ya, untuk semuanya sih sebenarnya kalau wajah kita sudah kenal ya. Iya. Tapi ada satu hal. Kita kenal itu kan tidak kebetulan. Hari ini kita kumpul, mungkin zaman dulu kita pernah ketemu dan sekarang ketemu lagi. Jadi untuk perkenalannya saya nama lengkap Wayan Puspanegara. Jadi saya asli Legian, memang sejak baru lahir ya. Saya sudah lahir di kandungan pariwisata, begitu lahir sudah ada turis yang membantu saya ketika kelahiran saya. Kenapa nama saya Puspa? Itu pun diberikan nama oleh orang Amerika, namanya Philips gitu ya. Karena saya lahir itu kakinya yang keluar duluan. Jadi karena kaki keluar duluan, otomatis saya kan harus nyumbang gitu keluarnya. Jadi dianggap sehingga nama itu diberikan seperti itu. Berarti Philip itu P-nya Puspa. Ya P dan F oke lah mirip-mirip. Mungkin susah ngucapin Philip Puspa. Gini, kalau Philip itu kan kita sebut Foxtrot. Oke, Foxtrotnya papa gitu lah. Iya, iya, Foxtrot iya. itu seperti papa. Iya. Anggap dia sebagai bapak yang memberikan nama kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi
saya lahir di dunia pariwisata dan begitu lahir sudah melihat bule di sekitar saya karena rumah pribadi tinggal orang tua saya di waktu saya lahir itu sudah disulap menjadi tempat tinggalnya wisatawan. Karena dulu kan belum ada homestay. Dulu orang belum kenal homestay, belum kenal pension, belum kenal hotel. Dulu di tahun 70-an itu rumah-rumah penduduk itu di-upgrading oleh bule sendiri untuk dia bisa tinggal karena jumlah wisatawan lebih banyak dari hotel yang ada dulu kan yang ada hotel Bali, Natur di Jalan Veteran, Grand Bali Beach, dan 62 kemudian Natur Kuta dan Hotel Samudra. Hanya itu aja. Dan penuh. Dan beberapa hotel kecil dan jumlah wisatawan waktu itu sudah mulai boom karena memang Bali memiliki daya pikat tersendiri namanya Bali Blues gitulah kurang lebih ya. Jadi setelah itu saya memang masa kecil sudah terbiasa berada di sisi turis ya, baik lokal, domestik maupun mancanegara karena di orang tua saya ternyata memiliki penginapan gitu ya sejak saya kecil dan penginapannya cukup banyak juga kamarnya sudah waktu itu sudah antara 24 atau 25 kamar gitu ya dan memang ada, saya ingat ada season ya pada bulan Juni, Juli, Agustus itu bule-bule yang banyak. High season kemudian kemudian setelah musim Idul Fitri, Muslim yang banyak datang warga lokal dari Jakarta. Kemudian akhir tahun campur gitu ya. Nah, dalam perjalanan hidup itu saya mungkin dalam konteks komunikasi gitu ya, kita kan selalu berhadapan dengan bule. Jadi komunikasi Inggris itu tercipta sedemikian rupa secara alamiah gitu ya, tanpa belajar kita ngerti ya. Otodidak. Kuku otomotif. Ya. Nah, lanjut ya memang masa kecil sudah biasa bergaul dengan wisatawan. Kemudian meningkat remaja ya pasti saya di remaja kan pasti ya seperti normalnya ya kita kuliah. Kemudian pada saat kuliah selesai kuliah Kuliahnya dulu di pariwisata. Pertanyaannya keren ya, waktu itu sekolah perhotelan kan hanya ada satu di Bali namanya BLK. BPLP di Nusa Dua. Saya tidak terpikat dengan sekolah itu, tapi saya terpikat dengan persoalan bahwa saya pikir kemudian dunia ini akan kacau kalau pertanian tidak dipertahankan. Ya buktinya sekarang kan pertanian kita habis. Jadi saya berpikir bagaimana menyukai biologi gitu ya. Sehingga saya masuk di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Ya, jurusannya Sosial Ekonomi Pertanian atau mereka sebut SOSEK gitu ya. Sosial Ekonomi Pertanian. Kalau sekarang namanya agribisnis. Kemudian ketika kuliah di pertengahan kuliah saya Bali TV berdiri gitu ya. Jadi Bali TV berdiri, saya menjadi presenter pertama ya di Bali TV. Presenter pertama Bali TV. Menjadi presenter di Bali TV. Dinilai beliau langsung. Siap. Siap. Ya, setelah menjadi presenter di Bali TV, saya juga sering diundang jadi narasumber di beberapa televisi. Waktu itu yang hit itu kan TVRI. Ya, belum banyak televisi swasta ya. Saya sudah ada acara dialog dengan TVRI waktu masih muda. Karena selesai tamat SMA gitu ya, sebelum kuliah saya kan jadi pemuda pelopor pembangunan di Kabupaten Badung. Ya kurang lebih itu tahun 1994 ya. Saya jadi SD, dia belum lahir. Ini mungkin udah SMP. Belum. Jadi pemuda pelopor pembangunan, presenter, jadi pemuda pelopor pembangunan. Kemudian ya kalau ada acara-acara diskusi mungkin saya jadi moderator di kampus-kampus ya. Dan juga jadi MC di hampir semua hotel di kawasan Kuta untuk acara All and New. Biasanya saya jadi MC karena saya memang tidak pintar amat, saya tidak begitu jago sih sebenarnya. Cuman kelebihannya hanya berani aja gitu ya. Kalau diskusi, nih ngomong berarti kalau misalnya acara diskusi, kalau kita diskusi di sini sekarang enak loh Pak. Oh enak, saya suka diskusi, saya suka debat karena memang hobi saya debat. Itu satu. Tapi debat yang normal ya, yang normatif, tidak salah arah dan tidak liar. Tidak debat kusir. Pertanyaan saya nih, ini menarik banget. Pertanyaan pertama. Dari zaman Bapak dulu, dunia pariwisata dengan zaman sekarang. Nah, ini dia. Kita maksudnya kayak kita apa yang menjadi pembeda, Pak? Oke. Ini terlepas dari zaman modern sekarang apa ya? Setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya. Jadi termasuk turisme pun begitu. Nah, ketika saya bisa melihat tirai kepariwisataan kita di tahun 70-an, 80-an, memang wisatawan pada saat itu ada anekdot atau antagonistik yang aneh. Ada istilah
Disco Lalung. Karena nggak dengar ya? Disco Lalung Disco Lalung itu itu. artinya wisatawan. Ketika dia diskon dia melalung gitu. Straightis. Gini. Wisatawan pada waktu itu kalau dia ke pantai dia telanjang. Oh. Masyarakat menyebutnya disco lalung gitu ya. Oh. Tapi masyarakat di tahun itu tahun Nyesel gua ngalahin tahun itu tahun aja. 70-an sampai 79 itu wisatawan masih telanjang karena pantai Kute, Legian, Seminyak sampai sini tuh masih penuh oleh padang gulung, camplung sama formasi pes kapre namanya. Jadi masih alamiah Nyesel sehingga saya wisatawan ngalahin. pun seperti alamiah. Tapi bagusnya adalah masyarakat kita tidak terpengaruh tentang Oke. hal itu. Kemudian tipikal wisatawan juga waktu itu yang negatif dulu ya sebelum kita bicara yang bagus. Waktu itu Yang negatif saya suka nih. yang negatif. yang negatif Siang-siang waktu lagi itu. nih. Yang kedua setelah disco lalung ada namanya magic mushroom. Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Oke. Jadi wisatawan Itu tahu saya. Itu masih enak lah. wisatawan Saya itu juga ke masih sini, dia kan tidak ada produk negaranya di sini. Kalau waktu itu kan dia mungkin konsumsinya hasis, marijuana, apa gitu ya. Tapi jamur tai sapi menjadi hit pada waktu itu yang saya tahu. Karena saya juga nggak ngerti di setiap restoran yang ada di sepanjang bibir pantai gitu, mereka bikin omelet, di dalamnya itu jamur tai sapi gitu. Dan mereka menikmati. Tapi kita orang lokal tidak terpengaruh tentang hal itu dan kita tidak ingin mencoba karena kita tahu wisatawan kelakuannya aneh-aneh gitu. Oh, setelah mengkonsumsi itu. Kelakuannya ada dia ketawa sendiri kayak orang gila kan. Nah, itu kemudian setelah magic mushroom ya meningkat penggunaan narkoba atau apa sebenarnya waktu itu sudah tinggi sebenarnya. Cuman kita kan nggak ada undang-undang sepertinya ya. Iya, Nggak ada tahu segitu ya, Pak. Iya. ketentuan yang mengatur tentang itu. Seperti waktu itu masih kayak kita di hutan rimba gitu ya. Jadi wisatawan itu bebas pada waktu itu, tetapi mereka sangat hormat dengan budaya kita. Jadi kalau ada upacara di desa gitu ya, di wilayah kami di Legian misalnya, mereka datang dengan skap, mereka pakai sarung, dikasih tahu, mereka sudah datang. Oh, lebih sopan ya Iya. dulu ya. Oh, sangat. Mereka zaman sangat- dulu ada yang naik motor di trotoar gitu. Belum ada gimana sih? trotoarnya belum ada Iya, dan trotoarnya belum ada. sudah banyak ya makanya tadi kalau tidak naik trotoar zaman sekarang naik trotoar kalau zaman dulu kan telanjang gitu lah. Iya. Gitu ya. Nah kemudian ya mereka sudah pakai push bike ya sepeda gayung dia ngambil dari masyarakat disewa. Itulah cikal bakal munculnya rent bike, rent push bike, rent motor bike itu kan ketika dia meminjam sepeda masyarakat, kemudian dia bayar, kasih tip apa gitu. Dan masyarakat waktu itu masih ikhlas. Nah, pariwisata pada tahun 70-an dan 80-an itu memang kita kenal smooth operator gitu ya. Situasinya sangat smooth. Kita melihat wisatawan itu sangat taat karena memang jumlah mereka sedikit gitu ya, tidak sebanyak yang sekarang. Kemudian mereka juga masalah menu makanan. Mereka juga mengkonsumsi makanan kita. Gado-gado lah favorit mereka gitu. Karena dan nasi goreng lah pasti. Karena kan memang menu orang kita belum seperti sekarang ya ketersediaan menu makanan. Mereka mengenal istilah Bali Belly waktu itu. Oh ya, disease, ya sakit, Ya, itulah. illness. Bali Belly itu ya begitulah gitu. Bali Belly itu Iya. perut mereka kayak Wow. gunung. Ya, Oh, iya. Bali Belly karena makanan kita ya Sensitif seperti ya. itu. Ya, Herb, perut mereka spicy. sensitif ya, spicy kita. Nah, bagaimana perilaku bule di tahun 70-80? Sesungguhnya mereka pada waktu itu sangat taat dengan budaya kita dan kebetulan kita punya gubernur waktu itu namanya Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Oke. Dia sudah memikirkan kondisi masyarakat kita dengan membuat semacam maklumat pengumuman bentuknya kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Itu ada foto yang saya lihat ya fotonya ada bule berpakaian hipis. Ada bule telanjang, ada bule berpakaian resmi. Yang hipis itu dicoret pakai silang merah, disuruh yang resmi itu tanda benar gitu. Itu dipajang di semua penginapan, di homestay dan di rumah-rumah pribadi yang ada bulinya. Sehingga bule itu tidak berdasarkan announcement tulisan. Dia melihat gambar dia sudah Visual. paham. Ya, itu satu waktu itu. Kedua, Kok lebih kena ya bahasa zaman dulu iya. zaman sekarang? Yang kedua, panduan. Dulu ada namanya Guidebook to Bali di tahun 70-an. Oke. Pernah lihat buku itu? Enggak. Nah, Kita belum buku ada, itu Pak. sangat ancient lah. Buku itu bagus, hitam putih. Kalau dibuka, di situ ada penjelasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Do and don't. Ya, do and do not. Itu ada di situ dijelaskan lengkap. Kalau masuk pura harus pakai skap dan tidak boleh kalau menstruasi tidak boleh. Lengkap itu di situ. Namanya Guidebook to Bali dan buku itu setiap wisatawan pegang.
buku itu. Panduan Dan dipatuhi sama Ya, wisatawan. sangat dipatuhi, wisatawan sangat taat. Justru mereka lebih banyak afiliatif itu ya berakulturasi ya dengan masyarakat, berkaitan dengan bagaimana dia bisa terlibat langsung dalam budaya-budaya masyarakat gitu ya. Misalnya kalau ada odalan apa, mereka turun hadir tapi menggunakan skap seperti yang saya katakan tadi. Nah, mereka sangat respect dengan budaya kita karena ketidaktahuan mereka ingin mengeksplor lebih dalam apa sih budaya ini kok memang unik, etnik dan sangat mistis gitu ya. Karena kan di daerah saya itu ada Sangyang Jaran, ada Tari Kecak, ada Ramayana Ballet gitu ya. Tari Sangyang Jaran itu kan diawali trans, kerauhan, baru nendang api. Itu mereka juga nyoba, diambil. Saya lihat sendiri wisatawan itu nonton, dia ambil apinya pakai tangan, panas ya. Sementara penari jalan enggak gitu. Nah, dia mulai melihat bahwa Bali ini atau di wilayah kecil di destinasi di mana dia tinggal, ternyata Bali ini memiliki kekuatan yang mungkin mereka jumpai berbeda dari negaranya. Kekuatan itu apa? Kekuatan budaya yang budayanya itu hidup. Budayanya itu hidup dan orang-orangnya waktu itu memang hospitality keramah tamahan kita kan alamiah dan sangat ikhlas gitu, alamiah dan sangat ikhlas. Orang senyum ya senyum, say hello ya say hello. Sehingga setiap wisatawan itu pasti akan mendengar kalau ketemu masyarakat lokal, good morning, how are you, kan itu kata-kata itu keramah tamahan ya, Bali itu sudah dari zaman dulu. dan keramah tamahan itu dari lubuk hati, jadi ikhlas, dan itu menjadi nilai plus ke pariwisataan kita karena pariwisata itu kan tidak hanya keindahan alam, tidak hanya budaya, tetapi ada karakteristik masyarakat yang bisa mendukung kepariwisataan itu. Salah satunya adalah daya keramah tamahan itu yang saya potret ya sekarang di tahun 70-an 80-an. Kemudian naik di 80-an pertengahan 82 83 itu mulailah berdiri diskotik, ada namanya T-Connection, ada Pink Panther, kemudian ada Barong, ada The Doggies. Belum lahir kayaknya. Di Jalan Legian yang saya tahu kan ada Kayu Api. Dan ini rame, diskotek itu rame karena ternyata wisatawan itu juga ingin budayanya ada di sini gitu. Jadi wisatawan Jalan Legian itu menjadi rame banget karena rupanya itu budaya mereka gitu ya. Dan kita orang lokal tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh wisatawan karena kita lebih fokus pada pertahanan kegiatan budaya kita. Kita fokus pada modalan, fokus pada upacara-upacara di desa kita tidak terpengaruh itu, dan justru saya melihat kita memiliki resistensi. Iya, untuk Semakin keras gempuran orang asing ini, semakin banyak masuk. Kita semakin kuat mempertahankan budaya karena ada trickle down effect atau multiplier effect yang timbul. Contoh sederhana gini, saya waktu kecil-kecil juga kan jualan postcard, jadi dagang acung keliling. Jadi jualan postcard, jualan tiket itu Sangyang Jaran, Ramayana, Kecak, kita jualan ke wisatawan kita. Dapat 15 rupiah waktu itu udah senang banget gitu ya. 15 rupiah. Ya kan kita belum deflasi sekarang gitu ya. Nah, kita dapat itu, kita happy, pulang sekolah, kita jualan postcard, jualan insen asap, dupa, kemudian jualan tiket, kita senang dapat sedikit. Nah, itu keseharian kita, dan memang kita tidak tertarik dengan perilaku bule. Secara pribadi dulu ya, kita justru ingin apa yang kita punya, kita perkuat, dan bule itu menjadi tertarik melihat budaya kita. Misalnya gini, malam ada pertunjukan tari kecak di Bali Banjar, ya. Kita inform wisatawan bahwa dari malam akan ada tarian. Mereka pulang dari pantai, mereka berkemas-kemas, rapi, mereka ke Banjar nonton gitu. Ya, nonton, dan di situ mereka mendapatkan sistem civilization kita, kekerabatan masyarakat kita yang bersatu. Itu mereka memang tertegun melihat persatuan, kesatuan, bagaimana masyarakat itu bersatu. Nah, sehingga saya teringat kata-kata Pak Prof. Mantre, gubernur kita waktu itu, dalam satu pidatonya menyebutkan, masyarakat kita kenapa kita di Bali bersatu? Karena ada sesuhunan. Sesuhunan itu apa ya? Ya, kita punya penyiwi. Yang kita puja. Ya, yang kita puja-puja gitu ya. Leluhur kita, itulah masyarakat Bali bersatu. Dan ternyata memang wisatawan itu, di tahun 70-80 mereka meyakini akan satu hal. Bali bukan hanya tempat yang indah, bukan hanya tempat yang
bisa memberikan kenyamanan buat mereka, tetapi lebih daripada itu mereka mendapatkan spirit hidup, yang bahasa sekarang healing. Ya, jadi mereka sepertinya mereka mendapat gairah hidup baru atau seperti HP dicas gitulah. Ya, mereka masuk ke Bali itu ada refreshment. Sehingga akhirnya di tahun 70-80-an itu selain wisatawan yang mengeksplor budaya, banyak juga wisatawan muda mulai datang untuk bermain surfing. Ya, karena ombak di pantai Kuta, Legian Seminyak sampai Peti Tegar dan Canggu itu di endless summer. Jadi setiap saat ada ombaknya dan ombaknya bagus. Nah, sehingga banyak pemain-pemain surfing dari Australia yang mulai banyak datang ke Bali dan saya ingat waktu itu ada event besar yang dikelola oleh para pemain surfing sendiri yang membentuk asosiasi Bali Surfing Club gitu ya. Di tahun 85 mereka membuat kontes surfing internasional yang disponsori oleh Garuda kalau nggak salah waktu itu. Pertama kalinya ya, namanya Aloha Garuda Cup kalau nggak salah seperti itu. Jadi pemain surfing seluruh dunia, saya kenal juara dunia itu Mark Richard kalau nggak salah namanya, itu mengundang magnet. Jadi juara dunia surfing itu sudah ke Bali di tahun itu. Jangankan juara dunia surfing, artis-artis Hollywood kayaknya sudah berkeliaran di Bali waktu itu gitu ya. Kita waktu itu ya. Tapi kita nggak tahu siapa dia gitu. Cuman berarti waktu itu Pak Yan, berarti di tahun-tahun Pak Yan yang Pak jalan-jalan itu sebenarnya ada dua budaya yang emang benar-benar Pak Yan rasain waktu itu adalah jalannya beriringan gitu jadinya. Karena mereka punya budaya sendiri yang dibawa ke Bali, plus ada budaya Bali sendiri yang emang bertahan dengan budaya Balinya sendiri. Jadi ada dua budaya di tahun itu yang jalannya tuh berbarengan di masa itu gitu. Ya, selain kalau kita istilahkan bukan hanya berbarengan aja ya, tidak saling mengkontaminasi. Tidak saling bertubrukan. Tetapi justru memperkuat budaya kita dari perspektif karena kita kan perlu pemeliharaan budaya. Kita ada tarian, kemudian mereka bayar tiket, masyarakat ada trickle down effect yang dinikmati untuk merawat budaya gitu ya. Jadi wisatawan itu bisa memberikan trickle down effect dari ekonomi, misalnya saya jualan tiket misalnya kan dapat uang, masyarakat jualan jadi pedagang acung, maaf ya, dulu kan istilahnya pedagang acung meskipun ilegal gitu ya, tapi mereka dapat hasil dari itu, jual painting, jual apa gitu. Tetesan pariwisata itu langsung ke masyarakat. Jadi makanya ada istilah dulu kan $1 turangga. Jadi $1 dapat 2 rangga. Jadi masyarakat kita dulu sudah terbiasa mendapatkan dolar gitu ya. Meskipun mereka tidak kenal money changer zaman itu ya, tidak begitu. Tapi sangat worth it apa yang mereka lakukan, bisa menopang kehidupan rumah tangga mereka hanya bermodalkan mengatakan yes, no, how are you, good morning, yang begitu saja. Gitu ya. Nah, kemudian pariwisata kita bertumbuh terus. Sampailah kita kepada masa kekinian, milenial lah 2000-an, di mana kita berada pada posisi namanya perdagangan bebas. Ketika memasuki perdagangan bebas, maka setiap orang di seluruh dunia dia boleh berada di dunia manapun untuk bersaing, untuk bekerja, untuk mencari nafkah, Termasuk membuka bisnis yang tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Nah, akhirnya kita sekarang mengenal beberapa istilah yang unik gitu dulu ya, sebelum kita masuk kepada ini. Istilah unik yang pertama, kenal nggak istilah digital nomad? Kenal ya? Digital nomad itu adalah wisatawan yang bekerja secara jarak jauh, mengurus perusahaannya dari tempat kita. Namanya digital nomad. Mereka bisa tinggal di Legian, Kuta, Seminyak, Canggu, Benawa, Ubud. Sebagian besar digital nomad itu ada di Ubud. Mereka suka tinggal kopi shop, buka laptop, kerja. Tapi itu yang kita saksikan, apakah mereka mengantongi izin kerja atau tidak, kan gitu. Betul. Nah, karena memang aturan di negara ini, undang-undang keimigrasian jelas, mereka harus mengantongi visa, namanya visa E23, visa E23. Visa kerja. Ya, visa kerja yang bekerja jarak jauh. Atau sekarang lumrah namanya visa Eco 33 Golf. E33G. Ya, untuk mereka yang digital nomad. Pertanyaan sederhananya, pasti mereka punya visa kerja apa enggak? Apa mereka visanya bisa wisata tapi bekerja, kan begitu? Betul. Ini itu. Ada dulu dikit kan. Pak Yan, sebentar Pak Yan. Tadi kan kita sempat out of the record sebelum on cam kok. Ini Pak De kan tadi sempat, ya aku juga nyimak bicara mereka tuh emang asik banget gitu loh Pak De, yang tadi ya nyambungin masalah ya itu about ke ekspatan tiba-tiba plus
Pak Ade sendiri dari LMC, bahkan sampai ada LMC Pak. Ini bukan mau bikin tandingan atau apa, saya nggak tahu ya sebelumnya ya. Tiba-tiba ada lokal manajer kolektif yang benar-benar isinya tuh Orang lokal. orang lokal, tapi posisinya manajer semua gitu kan jadi kayak suatu yang unik. Ini sebenarnya fenomena ini tuh ada gitu Pak ya. Itu namanya bargaining power. Ya, Membangun fenomena bargaining ini ada. Nah, coba Pak De, coba lanjutin lagi tadi yang out of the record kita biar teman-teman si People juga tahu nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi di lapangan gitu? Gini, ada dua sisi ya. Yang pertama adalah dari sisi kita sendiri sebagai orang lokal ya. Dari sisi kita sendiri sebagai orang lokal itu mungkin kalau 10 tahun yang lalu itu masih mengalami kurangnya rasa percaya diri. Terus kalau kita bilang tadi Bapak sudah bilang bahwa kita ini orang Bali atau orang Indonesia secara umum mempunyai hospitality yang natural. Saya ingat tahun ketiga saya di luar negeri, saya waktu itu di Dubai, saya kerja di Raffles Dubai, ada 44 negara yang bekerja di situ. Training pertama kami itu adalah bagaimana caranya tersenyum. Diajarin senyum, Pak. Betul. Bagaimana Bagaimana saya Indonesia orang tersenyum, Bali, oke. bagaimana menyapa tamu. Jadi bahwa di luar sana itu bukan hal yang natural. Iya. Senyum ketika Harus menjumpai dipaksa dulu orang, gitu ya? menyapa ketika dijumpai orang. Harus diajarin, makanya Nah, dia belajar. jadi kita hospitality-nya Harus sudah dibentuk. punya. Iya. Betul, sudah punya hospitality-nya. Apa, Ya, kita udah apa yang punya, belum kelebihan punya? kita itu, ya. Manajemen skill. Kita Oh, masih iya. lacking dulu. Oke. Ya. Kalau kita ngomong sekarang ini posisi-posisi tertinggi di independent outlet ya. Saya mau ngomong Iya, independent iya. outlet. Bukan hanya di floor saja, di bar, di kitchen, banyak sekali eksekutif chef muda yang dulunya hampir mungkin 10 tahun yang lalu tidak ada posisi tersebut. Bisa dihitung dengan jari yang pegang general manager, apalagi bisa sampai ke corporate GM. Nah, jadi di sisi kita sendiri sebagai orang lokal memang proses belajarnya panjang. Tapi kan transfer ilmu ini 10 tahun terakhir harus ada sebuah titik yang mengatakan cukup dong ya. Oh, iya, iya, iya. Mau transfer Transfer ilmunya ilmu cukup gitu, sampai iya, iya. kapan gitu. Iya, Mau iya, transfer ilmu sampai kapan. Iya, iya. Kami bukannya tidak setuju ada pekerja asing ini karena, iya, iya. Karena- anggaplah contohnya misalnya sebuah restoran yang French cuisine. Kalau eksekutif chefnya orang Prancis ya wajar. Wajar, Iya, karena itu kan iya. makanannya, Spesifik, spesifiknya. spesifik. Betul, lebih kembali spesifik. lagi terus Chinese cuisine. Wajar gitu loh. Wajar. Jadi ada beberapa yang memang kita membutuhkan transfer ilmu yang terus-menerus. Iya. Tapi ada beberapa posisi, anggaplah manajemen level mau belajar manajemen sampai kapan? Iya, masa harus Mau 10 tahun kah? 15 tahun kah? Nah, ini yang saya lihat sudah dari pihak orang lokalnya sendiri, dari orang Bali, orang Indonesia sendiri sudah mencapai titik tersebut. Tapi kesenjangan yang terjadi adalah banyak sekali. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan di Bali yang mungkin saya nggak usah sebut lah ya. Iya. Saya bekerja di sebuah perusahaan di Bali yang cukup besar. Mereka punya hampir 12 major outlet di Bali. Di Bali. Yang saat itu saya bekerja sebagai satu-satunya senior level manajemen orang lokal. Oh, berarti yang lainnya Bule. ekspat. Expert semua. Saya tidak cukup mengerti bagaimana peraturannya mengenai apakah sebuah perusahaan itu boleh punya berapa posisikah yang diisi oleh foreigner. Iya, Posisinya apa saja. Karena kelucuan yang terjadi adalah saya punya restoran manager yang posisinya ada di bawah saya. Oke, boleh. Restoran manager, bar manager yang foreigner. Syukurnya saat itu di perusahaan ini tidak membedakan benefit. Benefitnya nggak dibedain. Iya, Jadi benefitnya nggak dibedain. Tapi permasalahan mendasarnya adalah visa kerja mereka itu posisinya yang dimanipulasi. Sudah ada manipulasi. Karena anggaplah si restoran manager tadi di visa kerjanya itu country club manager. Misalnya. Oke. Jadi sepertinya kalau saya tidak salah sudah ada peraturan yang ada yang membatasi posisi-posisi apa saja Oh iya, yang jadi- boleh. Ya, Tapi pada kenyataannya praktik-praktiknya ini yang belum terjadi.
to be fair, banyak sekali owner yang I'm sorry to say, hampir mungkin bisnis sekarang di Bali 75% milik orang asing. Kalau nggak orang asing, orang Jakarta. Walaupun saya sangat senang sekali melihat tahun ini, 3 tahun terakhir banyak sekali orang-orang Bali yang mulai kesana. malah di komunitas kami itu sekarang udah ada 12-13 yang sudah menjadi owner. Oke. Walaupun tempatnya kecil, tapi sudah masuk ke Ranah situ ranah situ lah ya. situ, ya. Jadi sudah berkembang. Nah, menjawab pertanyaan tadi, jadi dua sisinya ini harus berjalan. Kitanya orang lokalnya harus berkembang terus, tapi kan dari pemerintah sendiri harus juga membantu kami dengan cara gini. Owner ini mereka punya, saya salah sebut kalau ngomong rasis ya, tapi ada trust issue. Iya. Jujur saja, ada trust issue. Malah sebetulnya foreigner ini di hire di tempat-tempat tersebut ini hanya untuk menjadi wajah. Oh iya, bungkus depannya aja. Hanya kali ya. menjadi wajah. Iya. Jadi bener sih. manajernya bule. Si A bule. Pasti begini image-nya, ntar pasti gitu ya. Betul, karena sebetulnya yang running operational itu kita. Kita bener. Malah anggaplah beberapa beach club malah dancernya bule. Iya. Ini kan kemarin sempat diomongin juga kan. Ini kan kalau sudah, apakah orang lokal nggak ada yang bisa ngedance sampai dancernya pun harus foreigner ya. gitulah. Oke lah kalau secara artis kesenian DJ wajar lah ya. DJ atau apapun itu sangat wajar sekali karena mereka punya membawa taste yang kita nggak punya di sini. Ya kan kalau kita nggak lahir di situ. Sama juga kayak chef ini kan kita kan nggak makan mashed potato dari kecil. Betul. Yang kita belajar. Anggaplah kayak wine gitu, sommelier hebat foreigner. Kita kan nggak tahu itu nose-nya, taste-nya black gimana. currant. Karena makan black currant ini kita nggak pernah gitu. Mau gimana caranya? Jadi itu sih yang terjadi. Yang kita walaupun 10 tahun terakhir ini paradigmanya sudah berubah sekali. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah pegang posisi-posisi tinggi di outlet yang notabene internasional. Owner saya juga foreigner, sempat juga punya foreigner managers, tapi udah banyak sekali kita lihat Boy and Cow, Beli Komang, Beta, Dedi pegang whole Indonesia, sudah banyak banget yang pegang gitu loh. Cuman sedihnya kita coba di tahun ini tuh kita coba untuk bikin podcast kemarin sempat bukan bikin podcast, kita pengen bikin talk show yang mencoba untuk merangkul second generation-nya. Oh iya. Teman-teman di level supervisor, assistant manager, itu kita coba untuk bawa mereka untuk ayo belajar bersama-sama. Tapi kok susah ya? Iya. Ini yang kami lihat ini teman-teman apakah memang rencana bekerja di hospitality untuk menjadi bartender for the rest of their life? Untuk jadi waiter for the rest of their life Atau punya target jenjang atau gitu apa gitu loh. Nah sekarang kami punya sebuah komunitas Wadah yang nih. ayo Iya. ayo kita belajar bareng Local gitu. manager collective Sudah referensi. ada yang punya Bobby punya bar academy, Betul. banyak sekali gitu Iya, loh. iya. Dan dia juga ingin membantu semuanya. Kita pengen membantu gitu loh. Memang sekarang itu susahnya adalah yang namanya kita sebuah komunitas yang semuanya senior level management, waktunya susah. Waktu susah dan waktu berkomunikasi pun susah. Nah ini dia kenapa saya meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk coba bertemu dengan Bapak langsung coba mudah-mudahan kita bisa punya jalan yang lebih apa ya, bisa ketemu sama Bapak, bisa ngobrol-ngobrol nanti, bisa cari jalan gimana caranya komunitas ini bisa lebih berguna lagi karena semua teman-teman pengennya seperti itu. Cuman wadahnya mungkin kurang, exposure mungkin kurang, waktu juga kami nggak punya gitu. Dana apalagi gitu. Kalau sekarang kan pakai dana pribadi terus. Cuman kadang-kadang dana pribadi ini susahnya tuh sama keluarga, Pak. Gitu loh. Yang nanyain tuh bini di rumah. Istri. Buat apa? Gitu. Buat mereka belum penting gitu loh. Walaupun nggak gede gitu loh. Ini kamu punya individual needs yang mesti di-fulfill dulu. Tapi kan kita mindsetnya sudah coba untuk ya siapa tahu bisa dibantu kan. Betul. Gitu. Nah, Untuk makanya tadi kita off the record kita adalah waktu Pak Yan pertama kali kenal Gogorang sebelum kita ngadain ketemu podcast gini bareng kan.
dari 2018 ya Pak Ya. awal Covid. Makanya sampai Jack kemarin telepon sahabat lama, sampai sahabat gitu loh. Pak Yan bergaul sama orang-orang tuh yang ternyata usianya jauh di bawah dia gitu loh. Cuman untuk demi ya sesantai itu hari itu ya Pak ya. Nongkrong santai. Cuman didengar gitu loh. Oh mau kayak gini, ya udah adain acara aja sesuai dengan jiwa kalian mau adain apa. Waktu itu kita bikin acara bartender competition Iya. tapi untuk tingkat Piala Bupati Legian. Bupati Bandung. Bupati Bandung ya sampai segitunya. Lagi sorry kan gue bukan orang situ ya gitu. Bupati Bandung dong. Kok Bandung dong. Oke. Nah, jadi Semuanya kesurupan. ya, sampai segitunya gitu loh sampai mengakomodir. Jadi makanya Pak De, jadi kita hari ini kita bisa Happy ketemu banget, bareng kan. happy Ayo Sure, kan. sure. Kalau udah sahabat kan enak. Iya. Modelnya tinggal gini. Pak Yan, enggak ada dana. mungkin gini, kita tuh butuh lebih banyak apa ya? Kita pengen yang kalau- ngomong gitu loh Pak. Maksudnya bukan hanya yang ngomong Pak, nanti bantuannya yang benar-benar kami butuhkan tuh gini. Kalau misalnya yang memberikan materi itu hanya kami saja, Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. mungkin ketertarikannya kurang. Oke. Gitu loh. Kita tuh butuh sekali banyak sekali entah nanti bentuknya talk show kah, seminar kah atau apapun, butuh pembicara-pembicara yang betul-betul bisa memberikan Kompeten perspektif yang di situ, berbeda, iya. kompetensinya Iya. yang lebih bagus loh gitu, yang jadinya anak-anak yang second generation sini tuh bener-bener mau belajar gitu loh. Kalau kami dulu belajarnya lama, sampai 20 tahun baru bisa sampai di titik ini. Nah ini ingin kami akselerasi. Jadi biar Supaya cepat nanti gitu ya. saat si foreigner owner ini cari orang, punya kesempatan, Ada nih. hire kita, tidak kecewa. Benar. Ya, tidak kecewa. Malah dulu kita interview aja segala macam. Ada bar manager yang mau ambil 5 juta. Gimana ceritanya? Kan hancurin market dong. Gitu. Kita yang coba mempertahankan standarisasinya tuh, jadinya mereka nggak merasa punya value karena Ini sorry nih ya, dibandingkan dengan manajer yang mungkin foreigner gitu ya. yang wajah saja. Yeah. This is happening gitu loh. Ini fact, saya bisa bilang fact karena saya mengalami Iya, di 2 perusahaan di Bali yang cukup ternama sekali. Yang betul-betul itu level manager, yang satu perusahaan bisa ada 18 foreigner. Wow. Banyak dan saya lihat Stres kerjaan. bisa kita bisa gitu loh. Cuman memang mungkin trust isunya tuh yang saya alami sendiri. Anggaplah ya di owner saya sebelum saya tuh GM-nya orang Australia. Oke. Sebelumnya pernah juga orang lokal. Iya. Beberapa kali gitu. Concern mereka adalah satu itu banyak sekali yang mengecewakan di soal trust. Oke. Mohon maaf, saya tidak berasumsi negatif ya. Tapi saya pikir juga mungkin salahnya adalah karena kan bule ini baru nyampe udah dibayar gede ya. Ya. Jadi Kesenjangannya udah dibuat. Sudah Gitu. dibuat senjangannya. Yes. Jadi mereka juga mungkin Oke, secara thank you, brother. secara etika mungkin sama aja, tapi ke tingkat lapar perut beda. Needs-nya beda. Itu mungkin yang membuat teman-teman kita tuh jadinya lupa lah kadang-kadang. Nah Pak Yan, jadi kan ada fenomena kayak gitu di lapangan Pak Yan. Secara dari sisi kepemerintahannya lah, dari sisi kepemerintahannya adalah betul Pak De tadi bilang kita aja mau masuk ke negara lain susahnya bukan main Pak Yan, apalagi untuk kerja ya kan. Oh itu harus ada KBRI di telepon, perusahaan yang nge-hire kita di telepon sampai datang ke bandara, ke imigrasi, interview bla bla bla. Sepanjang itu Pak Yan susah sekali masuk ke negara lain. Nah, berarti Pak Yan, seperti yang Pak Yan bilang tadi, ketika mereka datang ke sini untuk bekerja mengurus perusahaan mereka, itu pun juga berlaku dengan kita yang ke sana mengurus pekerjaan kita di sini. Berarti kita juga harus punya visa itu ya. Iya. berarti? Atau sebalance itu gimana tak? Oke, Maksudnya gini. dari sisi pemerintahan Gini, tuh iya. nanganin fenomena yang tadi. Oke, saya kebetulan di Komisi 1 bidang perizinan, pemerintahan, Bidang perizinan dan lagi langsung. pertanahan. Jadi gini, Wow berat. semua sebenarnya sudah ada rule of law-nya, semua sudah ada regulasinya. Warga negara asing yang masuk ke negara kita, jadi terlepas dari nanti dari pihak imigrasi ya, karena yang punya kewenangan lebih banyak tentang foreigner ini adalah imigrasi. Oke. Tetapi karena saya
wilayah saya adalah destinasi pariwisata, saya sedikit tidaknya harus paham tentang pekerja, tentang foreigner, tentang ekspatriat dan seterusnya. Nah jadi gini, setiap warga negara asing yang memasuki negara kita sudah ada aturan tertentu dan aturannya bersifat mengikat dan final. Artinya regulasi kita sudah sebenarnya cukup kuat. Hanya saja persoalannya adalah di Bali ini kan imigrasi itu ada 3 ya. Imigrasi Ngurah Rai di Jimbaran, imigrasi Denpasar, dan imigrasi di Singaraja. Bayangkan sekarang kita ngitung wisatawan mancanegara yang masuk Bali sampai akhir tahun 2025 itu sejumlah 7,05 juta. 7 juta 7 orang. juta 50 ribu orang. Imigrasi ada 3. Jadi kita berhitung aja dulu secara kalkulasi ya. Ya, hitung-hitungan pasar lagi, Kemudian hitung itu pasar. baru wisatawan mancanegara. Domestik kurang lebih ada 9,8 juta yang masuk Bali di tahun 2025. Oke, 16 Jadi juta total total. ya 16 juta. Penduduk Bali hanya 4,4 juta. Jadi Bali ini sebenarnya jumlah wisatawannya sudah 4 kali dari jumlah penduduk Bali dalam setahun. Ya, kalau kita mau lihat angka-angka dulu, karena saya bicara itu harus fakta dan data dulu. Asik. Nah, kemudian Benar, ya, ini. ketika kita melihat warga negara asing di sini, selain dia berwisata, karena visa umumnya yang mereka pegang untuk ke Bali ini adalah visa turis atau visa kunjungan, gitu lah. Bisa kunjungan tuh. Visa kunjungan ini atau visa turis ini juga ada ketentuannya bahwa ada 169 negara diberikan bebas visa kunjungan terbatas. Gimana maksudnya? Berapa hari gitu ya? Oh, oke. Jadi bebas visa kunjungan terbatas ini kan 3 bulan ya untuk wisatawan mancanegara yang bisa masuk ke Bali dengan menggunakan fasilitas visa on arrival. Ya. Visa on arrival. Jadi FOA begitu dia sekarang mendarat, dia isi FOA, dia bisa masuk ke negara kita. Kemudian yang bekerja itu tentu berbeda. Yang boleh bekerja di sini tentu harus memegang visa kerja. Visa kerja ini juga ada stratifikasinya, ada banyak jenis visa kerja. Pertama itu ada visa kerja paruh waktu atau freelancer. Oke. Visa kerja tidak tetap gitu lah. Itu ada. Kodenya kalau tidak salah E223. Kode visanya. Nanti imigrasi yang lebih nanti kita suatu saat ya. Ayo kita ngobrol dengan Yuk, imigrasi. Untuk asik. LMC membuat ini featuring form, imigrasi. ya, karena regulasi itu pelaksananya kan imigrasi sebagai frontline dalam menjaga keutuhan negara dari perspektif keimigrasian itu pihak imigrasi yang berwenang. Nah, jadi dia harus mengantongi visa E23. Kalau nggak mengantongi visa kerja, ya nggak boleh bekerja kan itu. Ya, itu kasarnya. kasarnya. Secara hukumnya. Ya, ya. Terus yang kedua, mereka di sini kan dari data yang kita lihat deportasi setiap bulan itu ada 150 warga negara asing yang dideportasi setiap bulan, bukan tiap tahun, setiap bulan 150 orang. Artinya ada perilaku bule yang perlu kita cermati di sini, baik masalah pekerjaan maupun masalah attitude yang lain gitu. Nah, sehingga kita melihatnya banyak mereka menyalahgunakan visa. Jadi visa mereka harusnya visa kunjungan atau visa turis, mereka di sini bekerja, ini tidak kita menutup mata. Ini banyak terjadi. Nah, sekarang kita lihat angka gradual dulu. Total di luar wisatawan ya, kita tadi bicara wisatawan 7 juta masuk Bali. Iya, betul. Kemudian di luar wisatawan kita kenal ada istilah ekspatriat. Ekspatriat. Ekspatriat itu Ini. adalah, apa itu ekspatriat? Ekspatriat itu artinya warga negara asing yang memasuki wilayah kita, dia menetap di tempat kita tetapi tidak mau melepaskan kewarganegaraannya. Negaranya. Karena ya, ekspatriat itu asal katanya kan ex itu luar, Iya. patria itu tanah air. Dia berada di luar tanah airnya. Nah, jadi ekspatriat ini diperkirakan jumlahnya antara 30.000 sampai 50.000 ada Di di Bali, Bali. Pak? Di Bali. Jadi di seluruh kabupaten kota. Kita kan ada 1 kota dan 8 kabupaten. Kabupaten, betul. Mereka itu ada kurang lebih 30.000 sampai 50.000 berdasarkan data ya. Jadi data yang ada yang saya ungkap. Kemudian dari semua itu belum kita juga menghitung mereka yang mengantongi visa kerja. Oh, di luar, Ya, di luar itu, yang ya. bisa kerja. Di luar Oke. yang mengantongi visa kerja. Yang Ini yang mengantongi retirement visa gitu ya? Ya, Yang ekspor ini ya? nah, sebentar saya nanti jelaskan itu golden visanya seperti apa gitu ya. Golden Jadi visa. ini yang mengantongi visa kerja itu tercatat resmi di setiap perusahaan, karena perusahaan yang akan meng-hire tenaga foreigner, dia harus mengajukan namanya IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing. IMTA di Bali jumlahnya itu ada 3.600 IMTA. IMTA. Berarti yang resmi bekerja
di luar, nanti kita ngomong ekspatriat ya, 3.600. orang asing 3.600. Iya. Pertanyaan sederhananya, kalau yang tak terdata gimana? Justru yang tidak terdata diperkirakan lebih dari 10.000. Yang tidak terdata, yang tidak memegang visa kerja, yang tidak jelas, tadi. tapi dia foreigner. Iya. Dia bekerja mengambil alih peran lokal, misalnya jadi pelatih surfing, jadi fotografer, jadi Event manager. iya termasuk jadi Kalun. Iya. bahkan jadi tukang cukur. Jadi atau GM pun ada, Pak. Iya, dia pas gini. Nah, lanjut. Itu diperkirakan kalau kita total 50.000 plus 10.000, ada 60.000 foreigner yang bekerja ataupun bekerja tertutup, atau kita istilah pengangguran tertutup di Bali. Artinya dia bekerja, tapi kita tidak tahu visanya visa apa gitu. Nah, ini tentu merupakan produk ilegal. Betul. Sehingga menjadi tugas dari pihak yang memegang kendali dalam hal ini adalah imigrasi. Mereka sebenarnya sudah punya undang-undang keimigrasian, itu ada Tempora namanya, tim pengawasan orang asing. Saya biasanya kan setiap 3 minggu saya melakukan operasi ojek liar berserta melibatkan imigrasi untuk memberikan pembinaan kepada wisatawan yang berperilaku buruk di jalan. Sehingga saya tahu persis setiap kita operasi tinggi sekali kelakuan wisatawan yang nyeleneh, yang aneh-aneh di tempat kita. Nah, sekarang kalau kita melihat secara empirik berdasarkan pengamatan langsung, angka yang saya sajikan tadi, kalau kita melihat wisatawan yang mengambil alih peran pekerja lokal, justru mungkin 3 kali lipat dari jumlah angka itu. Pade. Dari perspektif saya ya. Kenapa? Karena mereka sangat nyaman masuk ke Bali dengan kita ada 2 kelemahan dasar. Apa itu kelemahannya? Itu pengen tahu. Kelemahan dasar kita yang pertama adalah lemahnya supervisi, monitoring, dan evaluasi dari unit terkait yang berkaitan dengan kewarganegaraan, warga negara asing. Jadi saya kira di rasionya imigrasi cuma ada 3, wisatawan ada 7.000, tambah mengawasi ekspatriat total 70.000 ini. Ya. Nah, gimana mereka bisa mengawasi dengan jumlah yang banyak ini tanpa peran serta dan partisipasi aktif masyarakat? Artinya yang pertama kelemahan kita adalah kelemahan kita bersama, kelemahan dari supervisi, monitoring, dan evaluasi. Misalnya, kita masyarakat melihat, kita juga nggak pernah melapor kalau ada di tetangga kita menggunakan tenaga kerja asing. Kemana kita melapor, kita juga kadang nggak tahu. Dan sebenarnya itu bagiannya ada di imigrasi, dan kita butuhkan ada namanya pembangunan partisipatif. Ya, kita terpanggil hati untuk melaporkan. Cuman kita melaporkan nggak tahu harus kemana kan gitu. Berarti masyarakat juga boleh berperan di situ. Boleh, itu namanya pembangunan partisipatif. Jadi kita boleh melaporkan. Tapi kan harus by name, by address, jelas gitu ya. Tidak hanya sekedar melapor. Nah, ini kelemahan pertama, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Apa artinya supervisi, monitoring, dan evaluasi? Siapa yang mengawasi setiap saat di keseharian ini? Kemudian siapa yang melakukan kontrol di lapangan, di perusahaan? Ini nyaris tidak ada. Nah, kan praktisi juga melihat kan tidak ada yang kontrol. Sehingga celah ini dimanfaatkan. Karena memang mudah untuk mengambil celah di daerah. Orang Bali kan tadi saya katakan, orang Bali itu terbuka dan dia tidak tergantung orang lain. Orang Bali kan tidak akan mengurus hidupnya orang lain. Dia lebih banyak mengurus hidupnya sendiri gitu. Contohnya orang ini menusuk diri pakai keris itu kan dia tusuk dirinya sendiri, bukan orang lain gitu. Nah, selanjutnya untuk foreigner gini, dengan kelemahan kita yang kedua adalah kelemahan di sektor penegakan regulasi. Atau kerennya law enforcement. Law enforcement kita memang kita akui lemah. Karena unit yang melaksanakan tugas ini nyaris kita tidak pernah mendengar misalnya wisatawan yang di screening misalnya di bandara, misalnya di screening ketika dia masuk berapa jumlahnya, berapa yang di screening. Hampir kita nggak dapat data tentang hal itu gitu. Kalau di luar negeri kan tadi kalau mau masuk susah aja kita sudah susah banget. Kalau di kita ini sudah sepertinya mereka sangat mudah untuk masuk dengan itu tadi chauvinis ya. Orang-orang kita itu menganggap mereka itu lebih hebat, lebih mampu. Sehingga seperti saya baca didewakan mungkin lah ya. Jadinya, seperti hampir ya. Sehingga ada istilah jangan mendewakan wisatawan kan gitu. Mereka sekarang mengambil peran itu karena sudah kadung berakulturasi. Yang saya maksud akulturasi, mereka sudah kadung ada di sini, baik sebagai ekspatriat, baik sebagai imigran. Imigran juga banyak. Imigran itu adalah warga negara asing yang ingin menetap di sini dan menjadi
warga negara kita. Ini juga banyak dan data yang pasti kita juga nggak punya bagus. Maaf sekali data kita tidak punya yang bagus. Tetapi saya berkeyakinan lebih dari 10.000 imigran menetap Wah, di Bali. kita Yang sok- terakhir kita kan zaman COVID kan. Iya. Kita kan ketahuan tuh ada kampung Rusia, Betul. ada kampung Ukraina. Itu udah Pak Yan cerita. Ya, Iya, kenapa benar. bisa ada begitu kan? Iya. Artinya ya mereka sudah menetap di sini. Dan bahkan kalau saya melihat di Kabupaten Badung, foto berapa sih warga negara asing yang punya KTP Badung? Kan boleh, dia boleh dapat KTP. Foreigner boleh punya KTP sini asal dia menjadi warga negara Indonesia. Dia masuk dalam kartu KK, misalnya dia menikah dengan orang lokal, dia masuk warga negara sini, itu bisa. KTP-nya warnanya merah. Mereka punya KTP tersendiri. Nah, gitu ya. Baru tahu ya. Nah, tetapi kita kan tidak menganut asas dui kenegaraan. Ya, Iya, tidak betul. ada kan. Semua Kita sudah satu. pegang. Nah, selanjutnya para foreigner inilah yang menjadi persoalan kita sekarang. Persoalan dari kelemahan regulasi dan kelemahan supervisi ini menimbulkan domino efek yang luar biasa. Domino efeknya adalah mereka sudah kadung gampang masuk sehingga dia mengambil peran-peran masyarakat lokal, bahkan pekerjaan non formal mereka bisa ambil. Iya. Nah, Sama dan karena hasil mereka tadi, memiliki bargaining power yang lebih besar dari perasaan kita, sehingga dia bisa mengambil peran-peran ini, dan masyarakat lokal juga banyak yang meminta peran mereka untuk memperkuat kebutuhan ekonomi mereka. Iya. Sederhananya gini, di pantai misalnya, sepanjang pantai ini, kan ada yang menjadi instruktur learn to surf. Iya, betul. Jadi dia mengajari cara main surfing, dan itu kan kolaborasi dengan warga lokal. Gitu ya. Dan meskipun lisensinya belum ada, tapi warga lokal mengatakan kalau tidak ada dia kami tidak bisa rame. Sama tadi kan ditaruhlah orang asingnya, sehingga budaya mereka sama dengan wisatawan ya, jadi lebih banyak yang datang ke situ kan gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah lost direction ya. Kita sekarang kita ini perlu ada pembenahan. Jadi menurut saya law enforcement harus dijalankan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini pihak imigrasi dengan temporanya, kemudian melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga ada pelaporan yang terus-menerus secara masif tentang foreigner ini bekerja di mana, ngapain aja gitu ya. Nah, karena peran-peran domestik juga, area yang tingkat lokal sudah diambil, misalnya jadi waiter, waitress, itu sudah banyak. Coba salah satu restoran yang saya lihat tadi malam saya lewat, ini orang sudah jadi waitress kok. Apakah visanya ini? Kita sudah sampaikan ke imigrasi. Saya kalau menemukan, saya pasti langsung kontak ke kepala imigrasi untuk menyampaikan ini. Cuman kan baru saya, yang lain gimana kan gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan tertangkapnya oknum kemarin, udah dengar belum? Belum. Jadi ada oknum imigrasi, malah orang nomor Iya, iya, dua yang tertangkap KPK, bentuk suapnya ya ini soal izin kerja ini. Ya bersama pihak konsultan perizinan yang ilegal. Yang ilegal. Jadi ada oknum lah. Ya, jadi saya Mudah-mudahan lanjutkan lagi, dengan kondisi seperti itu, kita berada pada titik yang cukup berbahaya dari perspektif persaingan pekerja. Betul. Karena mereka sudah mengambil alih di semua lini, dan ini kita harus sadar gitu ya, bahwa kita punya potensi yang besar, kita punya kemampuan untuk bersaing, ya kita punya skill. Tadi kelebihan kita hospitality, orang Bali itu tidak kalah dari perspektif hospitality. Tapi kita lebih kalahnya kan di product knowledge, kemudian di life skill. Ya, tapi ini kan bisa dipelajari. Nah, selanjutnya dengan existing seperti ini, kita berharap ada tim terpadu yang bisa dibentuk oleh imigrasi yang melibatkan termasuk pelaku usaha. Selama ini pelaku usaha kan belum dilibatkan. Betul, itu. Nah, cuman ada masalah. Kalau masalahnya pelaku usaha yang mempekerjakan orang asing, dia kan, wah gue punya nih, gimana? Kan biasa. Indonesia. Nah, makanya kita tidak kunjung bisa menegakkan law enforcement dengan tegas, tegak lurus, belum bisa seperti itu. Tapi Masalahnya. sorry, Pak, saya potong. Oke. Biasa untuk teman-teman nih, kalau di lapangan kita ketemu dengan foreigner kita sendiri dan itu expat mungkin yang sering kita lihat di mana-mana. Gimana caranya kita untuk tahu apakah dia punya izin yang resmi atau tidak? Oke, izin resmi itu ada namanya IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, ada di pihak manajemen perusahaan yang mengerjakannya. Jadi perusahaan yang mempekerjakannya sekaligus adalah sponsornya. Jadi dia
wisatawan itu minimal dia punya, bukan wisatawan, foreigner ini dia punya ITAS, izin tinggal sementara. Berdasarkan ITAS ini atau KITAS ini, baru dia bisa diajukan untuk mendapatkan IMTA. Kalau nggak punya IMTA ya pasti ilegal gitu ya. Nah, kuncinya ada di manajemen perusahaan masing-masing. Nah, karena dia harus mengajukan. Kadang manajemen ini kan dia tidak mengajukan, dia pekerjakan saja. Kalau ketahuan dia baru proses, kalau enggak ya. Makanya tadi Pak Yan, Sandi mau ikut ke sini karena dia salah satu orang yang kena efek domino dari yang Pak Yan tadi bilang. Pengambil alihan. Iya, pengambil alihan dan segala sesuatunya. Terus perkembangan foreigner orang-orang asing ini di tempat kita ini kok makin begini ya gitu. Makin banyak. Iya. Nah, akhirnya dia punya keresahan dan sebagainya, makanya ya udah yuk kita sampaikan aja. Nah, kebetulan Pak Yan ini semoga Pak Yan bisa menjadi jembatan untuk kita orang untuk nyampein cara saya cut dikit gitu. Cara yang paling mudah sekarang, ayo kita bangun kerjasama partisipatif kita untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini dari perspektif kita masing-masing. Pemerintah kan membuka ruang lewat ini. Nanti saya kasih linknya lapor Pak Yan gitu, lapor Pak Yan di bawah ini. Boleh lapor ke saya, nanti saya teruskan saya teruskan ke imigrasi gitu ya. Kita langsung lapor Pak Yan. Ya, nanti juga saya kasih nomor imigrasi kan gitu. Jadi nomornya dicantumin dulu. Ya. Karena memang penegakan aturan hanya oleh yang berwenang. Kita kan nggak boleh. Kita nggak boleh menyeret mereka. Jadi dari imigrasi nanti akan turun. Kalau berdasarkan pelaporan itu, tim imigrasi pasti turun untuk mengecek yang bersangkutan. Kalau saya hampir setiap minggu saya komunikasi dengan imigrasi untuk menyampaikan report-report di wilayah kami kalau ada yang satu berperilaku buruk gitu ya, kemudian bekerja tidak pada tempatnya, tapi kadang juga ada warga kami gitu ya, para pelaku usaha gitu ya, yang memanfaatkan tenaga wisatawan gitu untuk menarik yang lain, karena mereka itu bekerja di 4 hal ya. Kalau di hospitality itu di 4 hal. Pertama pasti di marketing. Yang kedua pasti di customer service. Karena dia akan melayani warganya sesuai, pasti akan datang ke situ. Yang ketiga di public relation. PR. Yang keempat itu adalah di tadi ada yang di DJ di entertainment. Nah, itu yang banyak. Nah, ini agar kita tidak terkolonialisasi dengan ekspatriat atau foreigner ini. Nah, ini memang perlu perkuatan dari kelompok-kelompok. Atau tadi kan ada MLC misalnya. LMC kita bergabung, kita sampaikan kepada pemerintah. Hari ini saya memang bukan perwakilan pemerintah, tapi sebagian dari pemerintahan. Tentu menjadi bahan yang baik buat saya untuk meneruskannya ke pemerintah daerah berkaitan dengan situasi di lapangan yang menjadi keresahan, terutama tenaga-tenaga profesional kita yang bersenggolan ya dengan foreigner ini. Dan ini memang harus dibersihkan, kalau tidak ini bahaya, ancaman bahaya buat tenaga kerja kita, karena kita sudah melihat angka bahwa sebagian besar pekerja-pekerja profesional kita lebih banyak lari ke luar negeri, bekerja di kapal, bekerja ke kapal pesiar, mereka banyak ke Turki, ke Maldives gitu ya. Padahal ruang pekerjaan di wilayah kita ini kan banyak gitu. Nah, cuman ini tidak terjadi semacam interupsi air laut ke daratan. Jadi orang asing itu air lautnya dia masuk merebes, kita nggak tahu, tiba-tiba airnya udah asin gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat secara luas untuk melaporkan ini kepada imigrasi, karena dengan jumlah 3 imigrasi ini sulit rasanya mereka melakukan sekian foreigner yang sudah ada ini. Nah, selanjutnya di luar konteks itu ya tentu pengetatan kependudukan oleh frontliner atau unit-unit di aparat pemerintah terbawah, misalnya di kepala lingkungan, kepala dusun, ketika orang baru masuk. Kemudian pendataan, karena untuk orang asing dia kan wajib lapor. Iya, harus. Orang asing itu wajib lapor 1 kali 24 jam. Misalnya kalau menginap di salah satu penginapan, mereka harus dilaporkan ke kepolisian atau ke Koramil. Harus tercatat Pak ya? Harus dilaporkan. Prosedurnya begitu. Tapi banyak juga yang tidak melaporkan karena banyak yang tinggal di kos-kosan pribadi atau kos-kosan ini persoalan. Di akomodasi ilegal kan banyak. Nah, jadi sekarang bahasanya begini. Panjang. Nah, lanjut aja begini. Panjang, teman-teman. Di Kabupaten Badung saja kita memiliki sarana akomodasi pariwisata kan kurang lebih 4.444 untuk akomodasi Yang terdaftar. yang tidak terdaftar 3 kali lipat.
Sama kayak tadi kita ngomongin Sehingga Korea. bagaimana kita melakukan supervisi, menegakkan law enforcement, mereka tidak terdaftar. Di mana kita cari? Kecuali ada peran serta dan partisipasi Masyarakat. Nah, gitu. Kira-kira itu yang terjadi dan ini keprihatinan kita karena dia secara langsung ataupun tidak langsung dia akan menggulung kemampuan atau dignitas harga diri bangsa kita. Dan ini harus segera kita ambil langkah. Sekecil apapun langkah menurut saya ini sangat penting. Ya hari ini saya mendapatkan masukan yang luar biasa yang bisa kita teruskan nanti langsung ke imigrasi, tapi tetap by name, by address, by data yang accurate. Jelas. Ya. Kalau ada Si datanya, Kepol memfasilitasi kalau ada ya. datanya, saya sebagai perwakilan masyarakat ya akan melakukan komunikasi dengan cepat dengan pihak imigrasi. Kalau laporannya akurat, saya akan teruskan by name, by address, dan nanti kita akan komunikasikan two step communication dengan pihak imigrasi. Nah, Saya teman kira saya itu ini- masih punya ganjalan hati Pak ya. Masalah kayak ini nih. Makanya ganjalan hatinya tuh masih ada gitu loh. Makanya dia bela-bela dari Uluwatu jauh nih Pak ya, datang Ya. sini tiba-tiba ya udah ayo. Nah, kan ganjalan San. F Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Sampaiin aja Ya. udah. Ya kan kita di orang-orang Ya, hospitality. masalahnya ketika dia mengadukan, misal gitu ya, mengadukan ke saya, Itu apa ya? suatu saat gitu ya. Ya, orang bule itu kan juga punya informan atau apa. Itu diadukan oleh dia. Ya bisa dismiss dia di sana kalau ketahuan kan. Nah, makanya gini, makanya kita akhirnya di LMC itu akhirnya apa? Akhirnya kita gini, kita fokusnya. Kenapa kita tidak pernah? Kita sadar sekali bahwa kita harus melaporkan ya. Kenapa sampai detik ini kita juga tidak pernah melakukan itu? Karena pertama untuk tahu apakah dia ilegal atau tidak kan kita juga harus Nggak tahu berproses. ya, Oke. ya, Pak ya, Makanya baru kami tahu itu di LMC Baru- fokusnya baru- beda. Baru info ya. Fokusnya kita adalah pengembangan lokal talent. yes, oke. Jadi kita buang energinya di situ. Ya, karena itu yang bisa dilakukan. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, buat apa Karena ngurus kita orang udah lain? lihat yang berhasil sudah kita lihat. Ya. Kita udah rasakan gitu Ya, loh. ya, ya. Jadi kita fokusnya di situ. Nah, kalau misalnya anggaplah ya di end of the day sebuah perusahaan ini kalau dia harus bayar foreigner dengan gaji 50 juta per bulan. Oke, itu. 50 juta per bulannya ini kan embel-embelnya banyak. Ya, betul. Kita lah, tempat tinggal lah, apa segala macam. Kalau dia bisa bayar lokal manager dengan gaji 50 juta juga, they will do it karena sudah terjadi. Makanya akhirnya fokus kami di LMC itu adalah bagaimana kita making sure bahwa teman-teman kita di second generation ini mau berkembang. Dan mudah-mudahan juga nanti dari law enforcement-nya, dari pihak keimigrasiannya juga lebih serius. Kita ada dua sisi yang berjalan. Makanya tadi permintaan bantuan saya Masuk. adalah bagaimana caranya kita mendapatkan tutor-tutor yang banyak lagi dari luar perspektif kami. Kayak tadi marketing lah, apa digital marketing atau siapa atau manajemen skill, leadership skill yang seperti ini yang ingin kami yang bisa dan kami lakukan gitu loh. Nah, Karena- Sipers juga yang nonton juga kalau misalnya pengen belajar, jangan malu-malu gitu kan. Betul. Ya, join aja, ini wadahnya udah ada nih. Ya. Udah ada wadahnya, kita tinggal Namanya LMC. kita tinggal belajar ya. Terus jangan lupa sahabat Pak Yan Puspanegara di bawah. Tadi pengaduannya Pak Yan Puspanegara. Ya, Pak, gini. punya nggak sih Pak link-link kayak gitu Pak? Ini karena saya perspektif pribadi ya, karena Pak Yan segitu lama, jadi emang kenapa sampai hari ini terakhir Jack tadi bilang ya udah ini teman kita lama, terus sampai temen bro bahasanya temen bro, padahal usianya jauh di atas kita, sampai sebegitu sama anak-anak temen belai muda. kalau zaman sekarang. Iya, sampai sebegitunya sama anak-anak muda. Sampai segitunya sama anak-anak muda tuh kayaknya emang memfasilitasi dan beliau tuh membuka diri gitu loh. Maksudnya ya udah, ya otomatis di usia Bapak sekarang dan membuka diri di generasi zaman sekarang kan sama kayak Pak D tadi bilang, ya ini kita perlu regenerasi Pak di urusan kayak beginian gitu loh. Ya akhirnya kan Pak Yan sendiri memfasilitasi kayak gini, sampai detik ini dia datang, dia nemuin kita, dia ngobrol sama kita. Pak Yan, bro. Oh, bro. Oke, jadi begini, memang menarik kita membicarakan ini dari perspektif yang memang kadang tidak dibaca oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah kan lebih banyak berkutat. Ini sektor pariwisata ini kan berkembang di Bali Selatan. Anggap kalau di Badung, Badung pun Badung Selatan. Iya. Badung Utara tidak berkembang. Iya. Sehingga
pemegang kekuasaan kan kebanyakan di Bandung Utara. Kadang mereka kan tidak bisa memotret Oke. apa yang terjadi di sini. Benar, Akibatnya nih, regulasi yang ada yang hanya memiliki kekuatan lokalit berhadapan dengan kekuatan global. Yang saya maksud adalah, sederhana gini, kita dulu pernah nggak mengenal kondotel? Nggak kan? Kondotel tahu, Tapi waktu itu kan baru-baru aja kan. Kita belum pernah mengenal strata title, kondotel, townhouse, kondo villa, penthouse. Sekarang itu kan banyak bermunculan. Betul. Kalau pemerintah, Undang-Undang Pariwisata 20 tahun 2019, itu kan hanya mengenal akomodasi wisata, Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Itu aja. Mereka belum bisa memotret perkembangan pariwisata ini lebih dipengaruhi oleh kebutuhan pasar global. Ya contoh bar ini hadir kan karena menjawab kebutuhan pasar. Asli. Bukan kita menyiapkan pasar mereka datang. Kita mengikuti pasar gitu. Nah, oleh karena itu regulasi yang kita punya yang sangat lokalit ini memang kadang menjadi tidak mempan ketika berhadapan dengan kekuatan global. Artinya apa? Artinya kemampuan kita dari perspektif human resource, orang-orang yang di pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kepariwisataan, yakni Dinas Pariwisata, Polisi Pariwisata, kemudian Kementerian Pariwisata, ini harus memiliki daya jelajah gitu ya, yang menurut saya tidak hanya berkutat dalam proses birokrasi kepemerintahan, tetapi harus mampu membangun touchable and approachment dengan negara-negara yang menjadi kontributor wisatawan ke negara kita. Misal, Australia misalnya, ini kan penyumbang wisatawan terbanyak. Bangun hubungan sister city antara kota, dengan pemerintahnya, dengan kepala wali kotanya. Kita bicara, sharing apa persoalan warga kita di sana, kan ini tidak terbangun. Ini kita kan hanya menerima wisatawan datang begitu saja. betul. Memang peran pemerintah memang terlihat tidak signifikan dalam konteks mendatangkan wisatawan. Peran signifikan pemerintah kan how many tax they can earn from tourists kan gitu ya. Nggak enak Kan lagi itu. ngomongnya. Tapi ini kan fakta gitu jadi. Nah, sehingga pelaku usaha kayak Pak Bener ini, lagi. Sandi dia berharap kami kan bekerja di sektor pariwisata. Kami bayar PPh 21. Betul. Kami bayar tax and service charge. Kami dipotong PHR. Terus servis dari pemerintah kepada kami apa? Kok banyak tenaga kerja asing Big question. Big menyerang question. kami sudah bayar servis kok. Terus servis kami apa dari 10% yang kami berikan kepada pemerintah? Kan itu sebenarnya. Jadi ini menjadi nilai yang bagus buat saya untuk meneruskan kepada eksekutif dalam lini bupati, wakil bupati, dinas pariwisata, agar mereka paham bahwa pekerja pariwisata kita saat ini gundah, galau karena terkolonialisasi atau terinfiltrasi atau diagresi oleh pekerja asing yang belum tentu memiliki skill yang lebih baik. Karena faktanya hospitality mereka lebih rendah dari kita. Fakta dulu. Disuruh belajar apa, Pak Ri? Masalah soft skill itu kan bisa dipelajari. Dan orang kita itu kan ilmunya ilmu padi. Makin bersih, Ya, makan bersih menu. Itu bertentangan dengan pengembangan destinasi. Karena destinasi PR kita harus kuat. Betul. Bargaining power kita harus kuat. Berarti kita harus pakai ilmu sekarang itu mungkin ilmu corong, ilmu berkomunikasi yang efektif, efisien dan produktif. Jadi artinya sekarang adalah kita perkuat SDM kita di masing-masing segmen, gitu ya, sektor apa saja. Dan kita punya keunggulan, makanya kita bicara strength, weakness, opportunity, dan opportunity, ya analisis SWOT. Kita punya kekuatan. Hospitality orang Bali tidak kalah dimanapun. Saya pernah ke UNESCO dan saya hanya dengan modal senyum saja sudah mewakili dari apa yang kita akan presentasikan. Artinya kita memiliki kelebihan. Kelebihan kita ada namanya taksu atau spirit ya. Spirit ini tidak dijumpai di mana-mana di seluruh dunia. Indonesia saja. Bali ini tidak lebih indah dari daerah yang lain. Daerah lain itu jauh lebih indah. Cuman kita mampu menyuguhkan keindahan itu dengan nyawa atau keindahan itu yang berjiwa. Itu yang membedakan. Nah, sehingga kadang orang melihat penari itu dia menari, tapi gerakan lentik-lentik jemarinya ini bukan digerakkan oleh
sensorik dan motoriknya, tapi lebih kepada gerakan spiritual yang mengundang decak kagum dan rasa ketertarikan untuk mengeksplorasinya. Ini yang menjadi kekuatan kita yang harus kita akan dorong terus sebagai kekuatan membangun pariwisata Bali di masa Semoga kini itu aturannya. dan masa depan. Sinetron kali ini penuh dengan daging semua kok. culture, terus ya banyak daging semua nih. Dan Nonton ngomongin dari- technical skill, orang Bali tahun lalu itu runner up di World Mixologist. Yes, betul. Untuk Ya. ngomongin technical skill. Betul. Kita ngomongin technical skill lagi di masak, di French cuisine, gold medalist di international competition. Yes. Escaping juga juara 1 dunia. Jadi, so we had everything already. Sekarang tinggal government aja yang harus protek Ya. kita. Akhirnya penyampaiannya gitu. Iya, bartender banyak bartender Iya. yang berprestasi di luar Kalau mau negeri. masuk internasional Pak, dia udah masuk. Ya, gini, kalau bartender, saya yakin kita memiliki kemampuan bartender itu lebih karena ketika melakukan manuver, apa manuver itu? Flaring, Pak. Juggling. Juggling, Ketika juggling, flaring. orang Bali tidak akan kalah Ya. karena di situ ada finger yang digerakkan oleh spirit tadi. Itu akan membedakan jauh. Nah, masalah rasa, saya kira tidak perlu kita bandingkan rasa mixologi yang dibuat di luar dengan di sini, karena di sini spiritnya akan jauh lebih membuat nikmat ketimbang rasa yang standar yang dibuat oleh dunia gitu. Nah, oleh karena itu prinsip dasar kita sekarang, kita perkuat hospitality kita jaga ini. Toh juga udah ada undang-undang tentang Provinsi Bali, Undang-Undang 15 tahun 2023 yang menyatakan Bali memiliki kewenangan untuk menambah pundi-pundi Bali untuk menjaga lingkungan dan budaya dari pungutan wisatawan asing. Sementara ini yang belum maksimal. Kita berharap ini yang bisa diarahkan kepada perkuatan SDM lokal, perkuatan budaya, perkuatan alam lingkungan kita, perkuatan skill, soft skill warga kita untuk memiliki bargaining position yang kuat di tanah kelahiran kita. Sehingga foreigner bisa kita lawan dengan skill dan kekuatan yang kita punya dari perspektif bargaining power. Positif ya. Pak Yan, saya ada concern Pak Yan. Gini, tadi kan kita ngomongin, kita tadi ngomongin, Ada apa-apa? ada Hari apa-apa. ini hari kalian berdua, aku sama Riko cuma kita ngomongin foreigner ya. Kita ngomongin foreigner. Yes. Concern terbesar saya sebetulnya ini malah bukan foreigner orang asing. Oke. Gini. Bali kan kecil ya. Ya. Bali kecil banget. Tadi dia bilang penduduk kita udah almost 4 juta, 4 juta dengan jumlah wisatawan yang 4 kali lipat. 4 kali lipat. Last high season, festive season terakhir tahun kemarin, 2025. kenapa banyak sekali berkembang wacana bahwa Bali sepi? Betul. Bali sepi. 2025. Memang secara data tahun ini sama tahun lalu itu ada peningkatan signifikan. Di tahun ini peningkatannya. Betul. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa periode mid Desember sama mid Januari itu di semua tempat kami di komunitas ada 48 outlet, independent outlet yang besar-besar, ke-48-nya mengalami penurunan. Turun. Oke. Artinya apa? Kita nggak tahu apakah ada market fatigue Nanti saya yang orang Ya. macet, sampah, banjir, dan lain-lain. Dan juga kita bukan hanya mengalami invasi dari orang asing, tapi ini kita ngomongin Indonesia dulu. Iya. Kita ngomongin Indonesia dulu. Betul, kita ini adalah bagian dari NKRI, bahwa semuanya punya hak yang sama untuk bekerja di manapun. Betul. Tapi tidak bisa tutup mata bahwa Bali ini sudah sangat padat, ya kan? Sudah sangat padat. Jadi saya nggak tahu apakah apa yang harus kita lakukan supaya, mungkin salah satunya adalah supaya orang Indonesia bisa masuk bekerja di Bali dengan lebih baik, foreignernya bener-bener seleksi. benar-benar dipotong gitu loh. Jadi teman-teman yang dari Jakarta, Surabaya, Timur, manapun bisa masuk dengan lebih baik yang punya skill gitu. Dan juga kan kayak anggaplah kayak kita tadi ngomongin ojek liar ya, ojeli. Kan beberapa big city itu sudah harus KTP kota bersangkutan. Mungkin salah satunya adalah untuk memastikan bahwa yang bekerja di tempat tersebut adalah mereka sendiri. Tapi yang saya lihat juga adalah
untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk di kota tersebut. Oh iya. Itu kan bisa mengurangi kemacetan. Betul. dan lain-lain. Anggaplah dulu kita bilang kita taruh motor di depan parkir ada kuncinya. Aman. Sekarang udah Sekarang hilang. Kalau kita ngomongin kriminalitas, Bang Bali juga ada yang kriminal. Itu semuanya ada gitu loh. Ada. Tapi sekarang gimana ya caranya buat kita di Bali ini untuk mengurangi kepadatan tersebut, tingkat kemacetan ini, karena kita nggak boleh bangun, malah ada wacana bahwa Bali boleh bangun Di sampai atas pohon kelapa. ya kan, karena lahan udah habis. Iya. Kita orang lokal untuk beli tanah 1 are di Denpasar udah Yang di sini 2 10 miliar tahun. Betul. Udah Berapa? 1 miliar setengah. Segitu per area. ya? Iya. Wow. Pak, tawar nggak boleh nggak harga tanahnya? Jadi gimana ya Pak? Apa saya nggak tahu kan di Indonesia ini ada istilah daerah istimewa juga kan, Ya. yang punya yang Yogyakarta. kita kan Bali ini adalah Daerah istimewa. pintunya. Saya bilang betul, Bapak bilang tadi bahwa kita bukan yang terindah kok di Indonesia. Labuan Bajo, Raja Ampat, segala macam banyak, tapi nggak ada yang punya budaya yang kita tawarkan. Taksu. Jadi kita ini adalah gate-nya. Gimana caranya supaya pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah Indonesia bisa memprotek kita ini, gimana ya caranya? Apakah regulasi Bapak sebagai regulator harus lebih ditingkatkan lagi, kendaraan-kendaraan luar, ojek-ojek liar, kalau pekerja lokal yang betul-betul berkompeten, tapi ya memang 40.000 sampai 70.000 pekerja asing ini sepertinya memang harus betul-betul diseleksi supaya nanti yang masuk bisa teman-teman dari Jakarta, Surabaya, yang potensialnya juga nggak kalah dari Bali. Nih, Gitu. kalau gue terjemahin ya, kasarnya beliau lebih ikhlas yang teman-teman kita yang di Indonesia. Harus ikhlas saudara kan, Iya. supaya nggak terlalu Iya. padat. Akhirnya kalau semuanya di sini, Benar. semuanya di sini, Benar. kita welcome banget. Tapi kalau misalnya jadi amburadul, jadi macet, kriminal tinggi, nanti ada yang komen, nanti Bali sepi. Ini itu saya apa? Udah nggak gitu, maksudnya konsepnya nggak gitu. Maksudnya kita happy semua datang ke sini dengan porsinya masing-masing. Jadi gimana caranya? Ya memang sepertinya memang foreigner ini yang harus diseleksi lebih. Ya, oke. Apa? Keren. Sebenarnya saya bisa menangkap semuanya karena ini persoalan-persoalan kita. Tapi ini butuh waktu khusus ini kita bicara tentang persoalan-persolan di Kita sektor bikinin Maksudnya jadi kita bikin episode. Kita bikin 4 episode. jadi gini. Tadi kan jelas bahwa foreigner ini menimbulkan persoalan, gitu ya. Yes, di satu sisi persoalan, itu menimbulkan persoalan. di satu sisi, tapi Ada demand-nya juga di satu tapi sisi. jangan salah ada demanding dari Betul. pelaku usaha yang justru juga pelaku usaha ini melakukan under table gitu ya untuk meng-hire mereka. Iya. Banyak kita temukan di lapangan dari pengalaman saya kan pelaporan-pelaporan yang saya lakukan selama ini, makanya saya tahu ada yang jadi waiter, waitress, fotografer, kan kita yang melaporkan gitu ya. Iya. Nah, jadi saya setuju harus ada seleksi, kemudian selain seleksi, ya persoalan kita ini kan dari ujung ke ujung nggak bisa kita selesaikan karena persoalan kita tidak apa ya, kita hanya menyelesaikan persoalan itu kan hanya di titik-titik Yang dilaporkan. Iya. Apa ya kita istilahkan titik parsial gitu ya. Titik parsial parsial, kita ya. tidak komprehensif dari ujung ke ujung. Karena apa? Secara gradual pariwisata Bali ini kan tumbuh alamiah. Tidak ada yang mencetak pariwisata ini sehingga jalan macet karena memang tidak didesain. Betul. Jalan-jalan ini tidak pernah didesain. Persoalan kita di pariwisata ini sekarang ya karena ulah foreigner juga ya. Foreigner kan tinggi nih. Jadi ada, saya katakan tadi 4 kali lipat dari jumlah penduduk kita. Betul. Berarti ada 16.000. dalam teori pembangunan J.J. Rousseau mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi atau kemajuan suatu daerah akan diikuti oleh 5 hal. Vodka, a smooth blend of wheat and molasses. Pertama itu perubahan sosial masyarakatnya. Yang kedua slums area. Yang ketiga itu macet. Keempat kriminalitas yang meningkat. Yang kelima yang parah, tata ruang yang tidak teratur. Ini keniscayaan yang sudah dibuat oleh teori pembangunan itu, tapi kita tidak melihat itu karena kelemahan mendasar kita. Yang kedua selain tadi Sumonep dan law enforcement adalah grand design. Kita tidak memiliki grand design, mau pariwisata Bali ini mau dibawa kemana? Ada yang tahu nggak?
pariwisata kita mau dibuat. Yang kita tahu secara parsial. Tanggung jawab siapa, Pak? Kita punya Tanggung jawab siapa? Nah, pemerintah sebagai leading sektor gitu. Nah, cuman saya membuat pertanyaan secara umum dulu ya. Grand Design pariwisata kita belum punya. Bali memang punya pembangunan 100 tahun yang dibuat oleh gubernur. Tapi khusus untuk pariwisata, karena kita kan bicara nih quality tourism, quality destination, kemudian tourism sustainable. Kita bicara itu. Tetapi desainnya nggak ada. Kita nggak punya ya semacam blueprint tentang pariwisata Bali mau diarahkan kemana untuk bisa berkelanjutan. Ya singkatnya kita tiru Singapura lah. Kalau meniru, saya kira fotokopi tidak akan pernah sama dengan Nggak asli. bisa, Ya betul lah. Beda Ya, lah. setidaknya ngambil Beda-beda lah. Ngambil referensi. Bali nggak bakal bisa jadi Singapura. Referensi. Jadi kita memiliki 5 persoalan di destinasi yang kita hadapi sekarang. Pertama, sampah. Harusnya kita sudah tidak bicara sampah sekarang. Sampai sekarang Karena- masih bicara sampah. Dan harusnya itu sudah selesai di tahun 90-an. Oh, Ya. 90. Iya, karena kan Wih, harus 2026, settle. Cok. Kita makanya saya katakan grand design kita untuk pariwisata seperti apa kan? Masalah lingkungan, masalah harus sudah ada tata caranya gitu ya. Jadi kalau sekarang kita baru ribut-ribut, kita baru bingung, artinya Telat. bukan telat lagi. Kita menganggap urusan-urusan sampah itu ternyata urusan tersier yang tidak menjadi prioritas. Harusnya itu kan prioritas dari hulu ke hilir harus. Tapi sampah ini salah kita loh. Nah, ya salah kita semua itu lah. Jadi tanggung jawab kita semua. Termasuk orang kita yang di desa yang Ya. di mana, karena saya Kenapa? biasanya berantem sama Ya. orang tua saya sendiri. Karena Gara-gara di rumah belakang tuh ada sungai kecil. Oh, sungai. Terlalu gampang banget buang sampah. Saat Jawaban saya bilang, sederhananya- kenapa buang di situ? Jawaban- Semuanya buang. Everybody is doing it. Ya. It's like, Oke, sederhananya kita belum memiliki behavior yang cukup baik dalam pengelolaan sampah karena memang tidak dicetak. Dari Behavior awal, kita. iya. Siapa yang tugas mencetak? Ya leading sektor. Siapa leading sektor? Unit teknis. Siapa unit teknis? Ya pemerintah yang menaungi itu, namanya DLHK. Itu yang harus gencar dengan produk perkuatan perilaku tentang pengelolaan sampah. Kemudian kedua, macet. Ini kan ekspatriat juga di sini atau foreigner juga banyak sewa motor, sewa mobil tanpa license dan seterusnya ini. Yang ilegal juga. Ketidakteraturan ini tercipta sehingga macet ini juga adalah juga produk kehadiran mereka yang naik kendaraan tanpa license. Wisatawan itu kalau dia naik kendaraan kan pasti pelan-pelan karena dia lihat kiri dan kanan. Kedua, jalur mereka berbeda di kiri dan kanan di situ. Betul. Nah, Mereka akibatnya tidak biasa. macet akan tercipta. Kawasan Canggu, Mumu, Brawa ini kan selamanya akan macet kalau kita belum mampu melakukan tadi seleksi terhadap kendaraan dari perspektif kendaraan sewa, kendaraan online. Ini kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Masuk aja begitu. Nah, setuju. Karena ada demand-nya di situ, Pak. Nah, setuju dari KTP-nya, Oh, jelas KTP-nya. kan itu. Ini yang ini. Nah, itu macet. Kemudian ini infrastruktur overhead kapital kita. Kapal berseliweran. Iya. tapi udah mulai ya Pak ya? Saya lihat sudah mulai ada tapi mulai perbaikan. masih sporadik. Betul, betul. Tiang telepon beranak dan bercucu kan itu nah. Apa cicit tuh? Kadang-kadang dari zaman dulu. Nah, ini sementara sudah lakukan upaya penataan tapi masih sporadis. Misalnya Jalan Dewi Sri Legian sudah turun. Jalan Raya Kayu Aye Oberoi menuju ke Bintang Supermarket sudah turun. Iya, di Brawo, di salah satu outlet kami juga sudah mulai tuh Baru turun. 2 Tapi minggu PLN terakhir. di sini belum bisa turun karena kabel PLN itu berbeda. Jadi dia bisa menginduksi, itu kata PLN, dan butuh ya operasional yang tinggi. Kalau kabelnya di bawah terjadi konsleting atau banjir air itu bisa bisa menimbulkan persoalan. Nggak apa-apa lah, baru kabel lagi. internet dulu lah, karena yang paling Tapi di Bali yang sudah perfect penggunaan kabel bawah tanah hanya di kawasan ITDC Nusa Dua. Itu perfect, itu semua kabel sudah di bawah tanah. Nah, harusnya itu tinggal ditiru aja. Betul, Sudah ada gitu. Nah, itu. Kemudian persoalan berikut ya perilaku wisatawan. Perilaku wisatawan Ini. Nah ini yang manusia ini mengalami apa ya, Pak? yang ya termasuk mengikat para pekerja kita karena mereka chauvinis. Kemudian mereka seenaknya bisa menjadi polisi tidur, bisa naik motor, bisa naik pohon dan Bisa seterusnya. mencat orang, Pak. ini salah kita nggak sih? Bisa mencat orang. Salah Ya, kita nggak sih? ya, Sebenarnya termasuk- yang ngajarin mereka naik trotoar itu kita. Ya. Kita loh. Iya, Yang bisa- ngajarin bisa- mereka bisa- nggak pakai bisa helm, jadi. bukan bisa jadi kita. Bukan, Pak, tetap salah mereka karena kita ngelihat produk mereka sebebas itu, begitu kita terapkan. Sebenarnya orang Indonesia nggak ngelewat trotoar atau apa, cuma ngelihat kebebasan mereka sebegitunya Udah naik mobil berarti ya? kita tiru. Udah nggak naik motor berarti ya? Naik mobil, naik mobil, iya.
Sukses teman gue nih. Tapi yang pasti, Sana ada mobil baru di depan. Gitu konsepnya. impact dari COVID, ketika COVID, Ya. ekspatriat yang tinggal di sini itu kan diperkirakan ada 10.000 lebih yang tidak pulang ke negaranya, terutama yang Rusia dan Ukraina. Dia tidak pulang. karena ada- Belum lagi ada perang. Ya karena gawat kan. Setelah dia di sini lama meniru orang-orang lokal yang naik motor trotoar tidak pakai helm, polisi dibayar, apa dan seterusnya. Ini menjadi produk turunan ke mereka. Iya, benar. Akibatnya ya sekarang Ya benar kata Mama Dewa, Kita itu ya. salah kita. Ya, juga. Karena kita nggak Akan jadi di sini nggak motor kena macet, ada ini macet. Nah, setelah Dia naik motor pakai baju, gila. nah berikut nih yang kita parah sekarang adalah kriminalitas. Nah, ini. Copet, Ini jamret, scamming, penipuan money changer liar, penipuan online. Ini marak di wilayah kita, termasuk begal-begalan, nah begal dan lain-lain. Ini yang perlu Jadi diatasi. sekarang bahayanya bule juga ada yang copet. Ibu jangankan mencopet, jangan. Iya. Saya ada kerja di sebuah tempat juga nightlife yang Aku empat Ada, kali nih ada. yang rasanya. itu yang ketangkep itu hampir 50% foreigner. Oh iya. Iya. Saya nggak mau sebut negara, emang negara-negara sama kayak kita juga. Hampir semua negara yang menjadi Iya. kontributor wisatawan ke sini, salah satu warganya, sebagian warga oknum warganya ada yang Iya. tertangkap. Ya, dari Ya. 10 warga yang datang ke sini 2 Itu organized copet 1001 lah. yang dilakukan oleh tim Sindikat. 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 Gila. Nah ini terjadi. Jadi kriminalitas sangat tinggi dan kita kelemahan kita. Dulu kita punya tourism police, polisi pariwisata. Ya, oke. Pakai dasi. Oh yang ada bergendi ya, yang ada bergendi. Agak beda ya. Naik kuda. Ya, ya. Bahasa Inggrisnya oke. Oke, tahu Pak. Kemudian protapnya berbeda dengan polisi biasa. Ditambah honorari polis. Ya, abang-abang yang mirip ini bisa jadi honorari polis untuk komunikasi. Ini yang tidak ada sekarang. Honorari polis tidak ada. Tourism polis sudah nggak ada. Ini yang kita ingin hadir di destinasi untuk tadi termasuk mengawasi mereka yang foreigner bekerja, mengawasi kelakuan wisatawan. Saya sebenarnya dari sejak pasca COVID meminta kepada Kapolda agar diaktifkan kembali tourism police ini. Kantornya ada di Kute, bekas Polsek Kute, tapi personalnya yang tidak ada. Sampai sekarang berarti Ada 2 personel tapi mereka Kurang dong, Iya. itu gede banget Pak. Nah, Aduh. jadi kita ingin aktifkan kembali tourism police. mudah-mudahan ya. Nah, itu kriminalitasnya. ya, lebih Yang terakhir nih, yang keempat adalah masalah environment, lingkungan kita. Jadi saya tolak ke kiri, ini udah pembangunan baru. Jadi lingkungan kita terdegradasi sangat masif. Ini mempengaruhi perilaku manusia. Karena lingkungan yang tidak nyaman itu akan menimbulkan emosional yang tinggi gitu ya. Kemudian wisatawan pun kita akan saling bersaing di sini karena ruang kita semakin berkurang, populasi kita semakin banyak. Nah, jadi perubahan tata ruang kita ini akan mempengaruhi semuanya. Yakin nggak kita pariwisata kita bisa bertahan dengan tata ruang kita yang akan hancur kemudian? Nah ini yang perlu penguatan. Jadi kuncinya tetap saya kembalikan kepada perkuatan pemerintah sebagai leading sektor, karena fungsi saya adalah mengontrol pemerintah. Ini fungsi saya, mengontrol pemerintah. Jadi saya berharap perkuat penegakan aturan atau law enforcement. Yang kedua, supervisi, monitoring, dan evaluasi dilakukan. Caranya gimana? Karena pegawai negeri itu kan libur di hari-hari pariwisata. Kalau weekend mereka kan libur, tanggal merah mereka libur. Pak Yan ngomong gini aku ketawa kenapa? Karena kita orang di pariwisata, Iya. Pak, Sabtu Minggu nggak pernah libur Pak, Ya, itu justru pariwisata krusial. itu bekerjanya di setiap hari libur. Jadi saya ingin merubah paradigma ASN krusial. kita yang melayani pariwisata agar mereka bekerja 24 hours Ya. di kawasan destinasi pariwisata. Baru akan ada pengawasan yang lebih terlihat. Sementara sekarang misalnya hari Minggu, Sabtu, weekend, Libur. tanggal merah, mereka libur, terus siapa yang mengawasi? Iya. Nah, fenomena ini yang ingin kita rubah agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memahami situasi kita bahwa unit-unit fungsi pelayanan publik yang menyangkut pariwisata harus melakukan pelayanan 24 jam untuk menjaga pariwisata kita bisa berkelanjutan. Kalau tidak, kita akan selamanya mengalami degradasi. Coba terakhir keluar lu Sam. Next. F Vodka, a
smooth blend of wheat and molasses. Habis ini kita akan closing statement sama Pak Yan. Nanti mungkin ada sesi kedua dan ketiga. Ya kita kan nggak tahu ya sama Pak Yan. Ngobrol, makanya aku bilang sahabat. Off air aja nanti ya. Bro. Yang lebih sensitif off air aja ya, off air aja. Sudah ada nomornya Kalau kok. bisa sensitif on air, tapi kalau untuk kemajuan bersama tetap on air, kita tetap manggilnya bro. No problem. Bro. No problem. Satu pesan terakhir untuk si Pers dan juga Ya mungkin teman-teman pelaku yang nonton. pariwisata yang kita lagi bahas topiknya tentang ya relate Ya. sama ini apa ya. Sebagai insan pariwisata, maka kita tetap harus memperkuat kemampuan hospitality kita. Yang kedua, melakukan perkuatan visi service. Karena dalam pariwisata itu ada 3 hal yang harus kita perkuat. Facility, safety, service. Perkuat ketiga hal ini dengan ability sehingga dignity kita menjadi kuat untuk menjaga marwah daerah kita dari serangan atau invasi pekerja asing atau masyarakat asing yang melakukan perilaku yang kurang baik. Mari kita bertanggung jawab atas perilaku kita dan beri informasi sebaik-baiknya kepada semua pihak dalam rangka turut serta berperan aktif membangun daerah kita dengan membangun komunikasi dengan unit-unit terkait, terutama pihak keamanan dan imigrasi, agar kita bisa bersaing dengan para foreigner yang bekerja ilegal di wilayah kita. Thank you. Mari bagian, terima kasih banyak. Hari lagi ya, pesan terakhir mungkin. Ada- Ya, Udah, gimana? buat Hari ini? kita, saya hari ini tidak mewakili LMC, cuma menjadi bagian LMC. Buat kami nanti mohon untuk izin berkomunikasi lebih lanjut. Oke, Dan juga benar udah sampaikan tadi, kita di luar semua yang terjadi, fokusnya adalah ke pengembangan diri kita masing-masing. Tuh. Begitu kita mencapai, saya yakin banget kita bisa bersaing. Oke. Sandi ada nggak? Sandi, keresahan lu tadi terjawab. Ya, dikit Mungkin aja. untuk teman-teman Heeh. lebih mencari mentor terus dan juga biar bisa open minded, terus mental juga yang diasah. Mental boleh besar tapi ingat fondasi yang harus kita bangun. Itu sih supaya kita berani bersaing dan siap. Berarti sekarang udah lega, masalah itu udah lega. Tapi saya bisa simpulkan apa yang disampaikan, hidup itu persoalan dan masalah. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan dan masalah dengan cepat, dialah yang bahagia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.